فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa hukum sholat di belakang seorang inkarus sunnah? Jika memang dia mengingkari sunnah secara mutlak yang disebutkan para ulama, maka dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah perintahkan kalian, maka kerjakan. Dan apa yang Rasulullah larang kalian darinya, maka tinggalkan. Maka dengan ayat ini kata para ulama, seorang yang mengingkari sunnah Rasulullah secara mutlak tanpa ada ta'wil dan syubhat, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena sama saja dia mengingkari dengan beberapa ayat Al-Quran. Dan orang yang hanya beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lainnya, walaupun seorang beriman kepada ayat Al-Quran secara keseluruhan kecuali satu ia ingkari, kecuali ayat yang kita sebutkan tadi, maka dia telah kafir berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengkufuri ayat-ayat kami, yang kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya, dan mereka ini mencoba mengatakan kami beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kami mengingkari sebagian yang lainnya. Kami beriman kepada sebagian, kami mengingkari yang lainnya. Apa kata Allah? Mereka itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Maka seorang mengingkari satu kata saja di dalam Al-Quran, maka dia telah keluar dari Islam berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Maka di antara ayat yang Allah turunkan adalah perintah untuk mengikuti Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan orang yang mengingkari sunnah ini secara mutlak, mengingkari sunnahnya secara mutlak bukan karena ada syubhat seperti yang kita sebutkan tadi antara mutawatir dan ahad, walaupun ada pembahasan tersendiri secara spesifik dalam hal ini, maka kalau dia mengingkari secara mutlak, maka seorang tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini. Allahu a'lam. Bismillah, izin bertanya tentang air ketuban. Apakah air ketuban itu termasuk najis yang harus dibersihkan atau disucikan? Syukran jazakallah khairan wa jazak khairan. Sebutkan para ulama yang berkaitan tentang air ketuban ini perlu diketahui keluarnya bukan dari saluran pembuangan seperti saluran kandung kemih, dan bukan pula dari usus tempat pembuangan kotoran. Air ketuban ini keluarnya dari rahim wanita. Karena ia merupakan cairan yang membungkus bayi. Maka ini tidak najis. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka jika seorang wanita sebelum ia melahirkan, ia sudah mulai mengalami keluar sedikit demi sedikit air ketuban ini, maka dia tetap harus mengerjakan sholat dan itu belum terhitung sebagai nifas. Dia belum terhitung sebagai nifas. Ia hendaknya mencuci kemaluannya setiap kali hendak sholat, ia berwudu, kemudian ia sholat. Lalu bagaimana apakah kalau terkena pakaian harus dibersihkan? Karena para ulama menghukuminya bukan najis, maka kalau dia ingin bersihkan itu hanya bab menjaga kebersihan saja, bukan untuk mensucikan, sebagaimana dalam hadis Aisyah di dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang pakaian Rasulullah terkadang terkena air mani, terkadang terkena sperma. Fa in kana mablulan ghasalah. Kata Aisyah, kalau
sperma yang terkena pakaian Rasulullah tersebut basah, maka Rasulullah akan mencucinya. Tapi kalau kering, yafrukuhu farkan, cukup mengkelopeknya. Kalau seandainya itu najis, maka wajib untuk dicuci. Maka demikian pula air ketuban yang terkena pakaian, kalau dia bisa cuci, maka itu baik. Tapi kalau dia tidak sempat mencucinya karena kerepotan dan seterusnya, karena kita sudah bangun pendapat kita di atas pernyataan yang menyebutkan bahwasanya itu bukan najis, maka sebagaimana basah-basah yang lain tidak ada kewajiban untuk mencucinya. Tapi kalau dia membersihkannya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah perbedaan pendapat dalam hukum safar tanpa mahram bagi wanita untuk umrah atau haji termasuk perbedaan pendapat yang bisa ditolerir? Enggak umrah ya, yang ada cuma haji. Yang ada cuma haji. Kenapa? Karena ada ta'arud bainal adillah. Karena jumhur memandang umrah itu bukan wajib. Tapi haji ijma'. Seluruh kaum muslimin bahwasanya haji itu wajib. Ketika haji ini wajib, namun perempuan ada larangan untuk safar tanpa mahram, di sini ada dua hal yang bertentangan. Yaitu kalau dia berhaji tanpa mahram, maka dia melanggar larangan Rasulullah wanita bersafar tanpa mahram. Tapi kalau dia tidak safar karena tidak ada mahram, ada kewajiban bagi perempuan tersebut untuk berhaji. Maka dikarenakan ada dua ta'arud ini, dua dalil yang seakan-akan saling tarik menarik, ulama Asy-Syafi'iyah berdasarkan hadis Adi bin Hatim tentang Adh-Dha'inah yang berjalan dari Hadramaut sampai ia tawaf ke Ka'bah, mereka mengkhususkan wanita yang memang tidak ada mahramnya sama sekali. Tidak ada mahramnya sama sekali. Bukan karena ada suaminya tapi sibuk, ini enggak. Atau misalnya ada adiknya tapi belum balik, ini juga enggak. Ada misalnya omnya tapi lagi jauh, ini juga enggak. Itu masih ada mahramnya, hanya belum sempat. Tapi wanita yang benar-benar tidak ada mahramnya, maka yang seperti itu berdasarkan hadis dari Adi bin Hatim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagian para ulama berpendapat kondisi darurat selama jalan yang ditempuh wanita tersebut jalurnya aman dan dia bersama sekumpulan kaum muslimin yang terpercaya, yang amanah, maka para ulama membolehkannya, walaupun kebanyakan para ulama memandang bahwasanya mahram ini masuk ke dalam kriteria mampu bagi wanita. Sehingga kalau belum ada mahram, maka dia masuk kategori belum mampu. Sementara yang dipanggil berhaji oleh Allah di dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan manusia adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dan para ulama memandang seperti Al-Hanabilah dan selainnya, wanita yang belum memiliki mahram maka dia belum mampu, sebagaimana seorang yang belum memiliki kemampuan finansial, ia tidak wajib untuk berhaji. Demikian pula wanita yang belum memiliki mahram, dia juga belum wajib untuk berhaji. Namun ini perbedaan pendapat yang sama-sama kuat, dibangun di atas dalil. Maka kalau seorang memilih lebih berhati-hati, maka dia lihat kalau memang masih ada mahram yang ia harapkan, ia jangan bergampang-gampang. Atau kalau memang dia belum punya mahram, masih banyak di sini yang menjomblo yang siap menjadi mahram. Artinya masih bisa dicari. Baik. Dan sebaiknya seorang berhati-hati untuk memilih pendapat. Dan kalau dia masih bisa mengharapkan ada mahram, sebaiknya dia tidak berhaji terlebih dahulu. Kecuali memang kondisi yang sangat usianya terus bertambah. Kemudian sepertinya mahram susah untuk diharapkan keberadaannya. Bukan kesempatannya, tapi keberadaannya. Maka kalau dia melakukan itu, para ulama telah berbicara tentang hukum safar wanita yang berhaji tanpa mahram jika ia berjalan bersama orang-orang yang bisa memberikan jaminan keamanan hingga ia kembali lagi ke negerinya. Wallahu a'lam. Ustaz,
tolong doakan ayah ana. Persis dengan apa yang Ustadz bahas. Al-Quraniyun. Sallallahu alaihi agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah termasuk kita semua. Amin. Tapi ada satu syubhat dari beliau. Ayah hanya menerima hadis yang menjelaskan Al-Quran sesuai dengan ayat di An-Nahl. Adapun hadis yang tidak ada di Al-Quran, maka bisa jadi periwayatannya palsu. Beliau juga sangat mengagumi akal dengan berdalil di perintah Allah, apakah kalian tidak berpikir? Nah, Masya Allah. Baik. Dia hanya mau menerima hadis kalau menafsirkan ayat. Padahal Allah sebutkan semua ucapan Rasulullah adalah untuk menafsirkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di sini para ulama usulul fiqh dan juga usul tafsir membahas tentang posisi Al-Quran terhadap hadis. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi Al-Quran terhadap fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran. Pertama, hadis ini menjelaskan Al-Quran sebagaimana ayat surat An-Nahl yang kita sebutkan. Yang kedua, hadis ini terkadang memberikan hukum baru yang secara mujmal disebutkan di dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan hanya secara global saja. Misalnya tentang rincian rakaat sholat. Ada enggak di dalam ayat Al-Quran? Enggak ada. Tapi kaum muslimin ijma' bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, kalau ada yang menambahnya dengan sengaja maka sholatnya batal, atau ada yang menguranginya sholatnya batal. Demikian pula zuhur, asar, maghrib, dan isya. Disepakati oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari para sahabat yang jumlahnya sangat banyak, mereka menyebutkan Rasulullah ketika sholat subuh 2 rakaat, ketika sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Maka dari mana kalau dia tidak menerima hadis untuk mengamalkan seperti ini? Jadi Al-Quran terkadang merinci apa yang disebutkan secara mujmal dari hukum-hukum Al-Quran. Mujmal itu artinya umum, global, dan tidak spesifik. Adapun hadis menyebutkannya secara spesifik. Dari mana kita sholat harus duduk di antara 2 sujud? Apakah disebutkan di dalam Al-Quran? Gak ada. Buka dari Al-Fatihah sampai Anas gak ada. Yang ada hanya ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Banyaknya hanya ruku' dan sujud. Di dalam surat Al-Hajj. 3 ayat terakhir sebelum akhir surat Al-Hajj. Bagian kanan, bagian sebelah bawah, bagian kiri. Fa'ala kulli hal. Yang ada hanya penyebutan ruku' sujud. Gak ada duduk di antara 2 sujud. Gak ada tasyahud. Lalu apakah kita melakukan sholat hanya ruku dan sujud saja? Kan enggak. Dari mana kita mengetahui hukum sholat yang seperti diamalkan kaum muslimin? Dari hadis-hadis Rasulullah, di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan luar biasa, Rasulullah pernah salat di atas mimbar. Mimbar, anak tangganya 3, beliau salat di atas mimbar. Beliau menghadap kiblat, sahabat-sahabat di belakangnya. Beliau sejak bertakbir di atas mimbar, membaca surah di atas mimbar. Beliau ruku' di atas mimbar. Beliau bangkit dari ruku', i'tidal di atas mimbar. Ketika beliau hendak sujud, beliau lalu turun tangga barulah bersujud. Setelah beliau selesai mengerjakan salat, innama fa'altu dzalika litaqtadu bi salati. Aku sengaja melakukan hal tersebut agar kalian meniru salatku. Sampai segitunya Rasulullah ingin mengajarkan umat ini bagaimana cara mengaplikasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Dari mana dia tahu kadar zakat itu 2,5%? Dari mana dia tahu zakat pertanian itu 1/10 kalau disiram oleh hujan? Sawah ada hujan. Perkebunan yang mengharapkan hujan saja. Dan kalau dengan irigasi campur tangan manusia, maka 1/20. Dari mana dia tahu? Padahal Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am berkaitan tentang zakat pertanian, perkebunan, kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan keluarkan hak
dari pertanian ini pada musim panennya. Zakatnya. Berapa besarannya? Apakah disebutkan? Enggak ada. Tapi yang disebutkan adalah 1/10. Jadi kurang piknik. Ada pendeta yang menyebutkan kita hanya 2,5%. Tapi mereka 10%. Kurang piknik. Karena kita ada zakat pertanian. 2,5% juga bukan. 1/10 berapa? Nah? 1/10 itu berapa? 10%. Kemudian ada zakat mal. Ada zakat tijarah. Zakat urudul tijar, perdagangan, sebagaimana tafsiran Mujahid pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kemudian ada zakat barang tambang. Kemudian ada zakat rikaz. Ada zakat banyak lagi. Jadi banyak potensi zakat. Tapi luar biasanya zakat itu bukan untuk ustadz, bukan untuk habib, bukan untuk kiai. Tapi zakat itu untuk fakir miskin. Ya, gak kayak yang sebelah. Ya, Allahul musta'an. Syahid, kalau seorang ingin menolak hadis dan dia hanya menerima ayat Al-Quran, gimana caranya dia sholat? Atau misalnya dia mengatakan dia hanya mau menerima yang menafsirkan Al-Quran. Yang tidak menafsirkan Al-Quran maka dia tidak terima. Padahal perawinya yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran dengan yang tidak menafsirkan Al-Quran, itu juga. Jadi orang seperti ini kelihatan kontradiksinya. Hanya karena biasanya mereka berada dalam circle sendiri, berada dalam lingkungan sendiri. Jadi mereka ketika berbicara nggak ada yang mengingkari. Jadi seakan-akan karena orang-orang yang di sekitarnya satu mindset, jadi mereka menganggap nggak ada yang salah. Toh banyak pendukungnya. Tapi ketika dia keluar dari komunitasnya dan bertemu dengan yang lain, baru dia sadar, oh ternyata nggak semua yang diucapkan ustadz kita itu harus dibenarkan. Ternyata kita harus banyak piknik. Ada satu contoh kita sebutkan. Saya pernah khutbah Jumat di salah satu masjid. Namanya masjid yang sama dengan masjid ini. Hanya karpetnya warna hijau. Ketika saya ceramah tentang, saya khutbah Jumat tentang taat kepada pemerintah kaum muslimin. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Selama pemimpinnya muslim dan dialah yang diakui sebagai pemimpin, maka wajib bagi setiap muslim yang hidup di negeri tersebut untuk membaiatnya. Walaupun dia fasik, walaupun dia korup, walaupun dia zalim. Setelah selesai khutbah, ada datang seorang kakek yang sudah lumayan sepuh, mungkin 70-an ke atas usianya, datang dengan mengatakan, Ustadz, saya sepakat bahwasanya kita harus taat kepada pemerintah kita. Tapi bukan pemerintah yang seperti sekarang. Kenapa? Karena mereka itu zalim, mereka tidak melaksanakan ini, mereka tidak melaksanakan syariat dan seterusnya. Lihat, mereka tidak melaksanakan syariat. Akhirnya saya mencoba menenangkan, Pak, kalau saya sebutkan satu hadis yang menyebutkan bahwasanya tetap taat walaupun mereka tidak melakukan seperti apa yang Bapak sebutkan, Bapak mau dengar nggak? Mau ikut nggak hadis ini? Dia mencoba menghindar, cari lagi alasan. Tapi kan Ustadz mereka itu korup, mereka itu zalim dan seterusnya. Hanya untuk kepentingan partainya. Sampai 3 kali saya ulangi. Dan saya berusaha tidak ingin si Bapak ini masih emosi. Kemudian saya sampaikan hadis dan dia menolaknya karena masih emosi. Akhirnya setelah mulai tenang, Bapak mau dengar nggak hadisnya? Akhirnya dia diam. Lalu saya bawakan hadisnya. Kebetulan saya hafal dalam Sahih Muslim. Cuma hadis itu doang yang dihafal. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim. Kata beliau, sayakunu ba'di umara. La yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan syariatku dan tidak mengamalkan sunnahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin ala juthmanil ins.
Dan mereka ini akan memiliki pendukung-pendukung menteri-menteri yang hati mereka hati syaitan walaupun jasad mereka jasad manusia. Zalim, korup, dan seterusnya. Lalu kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau aku mendapati pemimpin seperti itu, apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Dia tidak mengamalkan syariat Islam, dia tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Lalu apa yang engkau perintahkan bagiku, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa julida dhahruk. Dengar, taat dan patuhlah kepadanya dalam perkara yang ma'ruf walaupun ia merampas hartamu dan memukul punggungmu. Si bapak ini langsung seakan-akan gelas yang dijatuhkan dan pecah lulu lantah. Baru pertama kali ia mendengarkan hadis tersebut. Allahu Akbar. Itulah lingkungan pertemanan yang terkadang menjebak kita pada satu pemikiran kalau memang mereka memiliki tendensi dari pemikiran tersebut. Sallallahu. Si bapak ini setelah itu langsung tenang. Nggak bisa berkata-kata lagi. Allahu Akbar. Ternyata sampai usianya sudah 70 tahun. Setiap hari konsumsinya pemerintah ini togut, ini kafir, ini korup, ini tidak boleh ditaati, harus khilafah. Sementara dia nggak pernah belajar tentang hadis. Khilafah apa yang mereka ingin dirikan? Allahu Akbar. Langsung si bapak itu setelahnya. Saya dibilangin oleh DKM, Ustadz, setiap ustadz yang khutbah, ceramah di masjid ini pasti didebat oleh bapak tersebut. Tapi sepertinya setelah ini dia berhenti untuk berdebat. Assalamualaikum. Ini karena lingkungannya yang menjebaknya. Maka kadang kita butuh piknik. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua dan juga kaum muslimin. Afwan Ustaz, terkait syubhat orang berkata, jangan mengurusi khilaf mulu. Coba bahas Palestina. Coba salafi jihad ke Palestina. Itu bagaimana kita menanggapinya hal tersebut Ustaz? Jika pemerintah kita mengumumkan membuka pendaftaran jihad ke Palestina, insya Allah kita yang pertama mendaftar. Karena ahli sunnah di dalam berjihad, sebagaimana di dalam berakidah, mereka membangun semuanya di atas ilmu, bukan hanya di atas loyalitas kepada pergerakan atau kelompok tertentu. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, syarat untuk bolehnya berjihad, apalagi menyerang, adalah ketika kita mengetahui dengan serangan kita ini, kaum muslimin akan menang. Karena didukung oleh pasukan dengan jumlah yang banyak atau alutsista yang mumpuni. Tapi kalau kita ketahui kita menyerang kepada musuh yang memiliki kekuatan berkali-kali lipat, bahkan berapapun jumlah roket yang kita miliki tidak ada nilainya, akan dihentikan semuanya oleh Iron Dome yang kita ketahui pasti kalah, maka ini tidak boleh. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ini seorang yang tidak memiliki kekuatan, kaum muslimin sangat lemah, mereka terpecah belah di setiap negara, kemudian mereka mencari gara-gara dengan musuh yang sangat kuat. Ada masa-masa kapan kita berjihad. Dan di antara jihad yang syar'i, para ulama menyebutkan, Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah, dan juga para ulama yang lain juga seperti disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari, wal jihad wal hajj madhiyani ma'a imamil muslimin. Haji dan jihad selalu bersama pemimpin kaum muslimin, bukan kepada pemimpin-pemimpin pergerakan atau kelompok. Maka ahli sunnah walhamdulillah, mereka selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Negara mana yang paling banyak menyumbang untuk Palestina? Negara yang disebut dengan Wahabi. Negara Saudi Arabia yang paling banyak mendonasikan dananya untuk Palestina. Kenapa? Karena memang kita lemah. Untuk melawan dengan fisik kita lemah. Salah satu bukti kelemahan kita untuk membeli alutsista saja. Kemana kita beli? Bagaimana kita mengatakan kuat? Assalamualaikum. Maka ahli sunnah bukan berarti tidak memiliki perhatian terhadap kaum muslimin di Palestina.
Tapi mereka di dalam melakukan setiap langkahnya harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas ghirah saja. Bukan di atas semangat dikarenakan provokasi. Nasallahu salamul afiyah. La haula wa la quwata illa billah. Izin bertanya Ustaz. Teman ana masuk rumah sakit ketika haid. Dan sampai saat ini belum keluar. Tapi haidnya telah selesai. Qadar Allah beliau belum bisa mandi dari hari pertama masuk rumah sakit hingga haidnya selesai karena alergi parah. Bagaimana solusinya jika ingin membersihkan hadas untuk sholat Ustaz? Untuk yang pertama yang dilakukan adalah membersihkan objeknya yang masih tersisa. Baik itu dengan tisu basah, kalau memang tidak bisa dibersihkan dengan air, atau dengan hal-hal lain yang bisa menghilangkan darahnya. Setelah itu, ia cukup bertayamum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat di surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian tidak mendapati air atau tidak sanggup menggunakan air karena sakit, maka bertayamumlah dengan menggunakan permukaan tanah. Bisa dengan seorang mengambilkan tanah di nampan, kemudian pasien tersebut menepukkan tangannya, telapak tangannya, lalu ia membasuh wajahnya dan punggung telapak tangannya satu-satu kali saja, dengan itu dia sudah bertayamum. Kita ulangi, dia menepukkan telapak tangannya ke tanah yang diambilkan untuknya. Kalau dia ingin meniupnya tidak mengapa, atau dia langsung mengusap wajahnya satu kali, setelah itu langsung mengusap punggung tangan kanan dan juga tangan kiri. Dengan seperti itu dia sudah dikatakan suci dan bersih dan sudah boleh sholat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan lain? Ini udah ditulis capek-capek, kita hargai tulisannya. Bagaimana cara menasihati teman atau orang tua yang mengikuti konten zindiq tersebut? Dengan dalih yang penting apa yang disampaikan itu baik. Nah, kasih saja taklim kita hari ini insyaallah. Afwan Ustaz, karena kita bahas panjang dari tadi yang kita bahas ini gitu. Afwan Ustaz, kalau harus menjauhi ahlul bid'ah, lalu siapa yang akan dakwah kepada kelompok tersebut? Padahal kelompok tersebut juga akan semakin benci kepada kita. Dan dakwah semakin sulit diterima oleh kelompok mereka. Karena penyakit asabiyah yang tidak mungkin dipungkiri lagi. Naam, para ulama menyebutkan yang berhadapan dengan ahlul bid'ah ini ada rijal. Likulli maidanin jawad. Dalam setiap kondisi itu ada orang-orang yang bisa melakukannya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau terkadang berdiskusi, berdebat dengan Asy'ariyah dan seterusnya, orang-orang kebatinan Sufiyah. Tapi seorang yang dia ngajinya aja Senin Kemis. Apalagi di zaman sekarang, siapa saja yang mengkritik ahlul bid'ah sampai kepada ahlul bid'ahnya. Atau mungkin siapa saja yang mengkritik seorang dai akan sampai kepada dai-nya. Iya bukan? Bahkan dibuat part 1, part 2 dan seterusnya juga sampai semua part-partnya kepada dai yang sedang dikritik. Jadi nggak usah khawatir hanya untuk masalah nasihat itu akan sampai kepada mereka. Yang pertama kita khawatirkan adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau memang setelah itu kita sudah bisa membantah ucapan-ucapan mereka dengan kaidah-kaidah yang sudah mantap, maka silakan kalau Anda sanggup. Tapi ini kitab-kitab ahli sunnah saja tidak pernah kita baca. Hadis-hadis kita tidak memiliki landasan. Tafsir kita belum pernah membahasnya. Lalu dengan apa kita akan mendebat ahlul bid'ah? Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan? Ambil baiknya, buang buruknya. Nasallahu salamul afiyah. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astagfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.